Hai adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya sehat-sehat ya. Nah, ibadah minggu Persekutuan Taruna kita pagi ini masih tetap sama di rumah adik-adik masing-masing dengan video streaming. Nah, kakak tidak sendiri, tapi kakak akan ditemani oleh Kak Tetet sebagai pelayan firman dan Kak Raikel sebagai pemain musik. Nah, baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kakak mau ngajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Sambil berdiri, kita akan memuji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kakak mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Nah, sebagai lagu pembukaan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 225, Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan berdoa pembukaan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memperkenankan kami untuk kembali beribadah Bapa di surga, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meskipun keadaan masih tetap sama Tuhan, kami beribadah melalui video streaming, tapi kami percaya Tuhan masih dan tetap terus memberkati kami Bapa di surga. Tuhan masih memampukan kami untuk tetap bersekutu beribadah, meskipun kami harus tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan mau memberkati ibadah kami melalui video streaming ini Bapa di surga. Dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 19 ayat 7 sampai 13. Dari ujung langit ia terbit,
dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tak kusadari. Kita akan menyanyi sebagai respon pembacaan Mazmur dari Kidung 536 bait 1 dan 4, Dihapuskan Dosaku. Dinyanyikan oleh vokal grup Adik-adik Persekutuan Taruna. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Tetet. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap bisa beribadah Minggu Persekutuan Teruna, sekalipun melalui video streaming. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di sorga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan,
mengucap syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami. Pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Beri kami hikmat bijaksana ya Bapa, untuk dapat mengerti isi firman-Mu, menghayatinya, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perikop bacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai 23 dengan topik bebas tetapi tidak egois dan serakah. Silahkan Alkitabnya dibuka dan saya akan membacakannya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji-muji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Adik-adik teruna yang terkasih, 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 23 adalah bagian dari surat-surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Kristen di Korintus. Maksudnya untuk menegur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan jemaat Kristen, sekaligus memberi petunjuk bagaimana seharusnya mereka melaksanakan perjamuan Tuhan. Saya yakin adik-adik masih mengingat tentang Korintus, kota pelabuhan yang ramai dan kaya raya. Akan tetapi cara hidup mereka tidak baik, bejat, amoral, dan mereka menyembah Dewi Aphrodite, Dewi Cinta. Masyarakatnya terdiri dari bangsa Yahudi, bangsa Yunani, dan lain-lain. Dan golongan sosial ekonominya berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Sekalipun demikian, Rasul Paulus beserta rekan-rekan sepelayanannya berhasil membangun jemaat Kristen. Mereka tentu telah memberi petunjuk-petunjuk yang benar
tentang dasar-dasar kekristenan, termasuk menyelenggarakan perjamuan kudus untuk memperingati karya keselamatan Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada adat kebiasaan jemaat Kristen di Korintus, yaitu mereka membuat perjamuan makan pada malam hari. Ada makan besar dengan lauk pauk yang enak-enak dan sebagainya. Pada perjamuan makan tersebut, jemaat Kristen yang kaya raya merasa mempunyai hak kebebasan yang tidak terbatas. Mereka makan sepuas-puasnya tanpa mengingat jemaat Kristen yang belum datang, yaitu para buruh dan budak-budak yang miskin. Para buruh dan budak-budak ini terlambat datang karena harus menyelesaikan pekerjaan mereka yang berat. Dan ketika mereka datang dengan letih, lapar, dan haus, mereka dapati tidak ada lagi makanan yang tersedia di meja. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Rasul Paulus menegur mereka dan mengingatkan bahwa perjamuan makan jemaat Kristen harus berdasarkan kasih, yaitu kasih yang rela berkorban. Tunggulah sampai semua jemaat berkumpul. Kasih yang rela memberi, supaya tidak egois tapi mau berbagi. Kasih yang rela melayani, makanlah bersama-sama. Adik-adik teruna yang terkasih, pertama-tama kita harus memahami arti kebebasan. Kebebasan itu melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Allah. Ingat, Tuhan Allah memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa dengan aturan, dan aturan itu dilanggar oleh mereka. Setiap orang bebas menikmati apa yang disukai atau dibutuhkannya, tetapi semuanya ada aturannya. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, tapi agar disampaikan pada waktu dan cara yang tepat. Menyatakan keinginan boleh, tapi juga harus memikirkan perasaan orang lain. Kebebasan untuk bergaul, tetapi tidak melanggar norma-norma yang baik. Kebebasan untuk memilih, dan seterusnya. Saat ini, kita di seluruh dunia sedang mengalami situasi yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyedihkan karena pandemi COVID-19. Kita merasakan kebebasan kita dibatasi, bahkan ada aturan-aturan baru. Harus rajin cuci tangan dengan sabun, harus tinggal di rumah. Kalau keluar rumah harus pakai masker, jaga jarak, hanya untuk urusan yang penting-penting saja. Sementara ini, kita tidak bisa lagi bertemu dengan teman-teman sekolah. Teman-teman bermain basket atau latihan paduan suara. Kita harus belajar dari rumah secara online. Kita beribadah di rumah melalui online. Adik-adik teruna yang terkasih, kita tentu mengharapkan situasi ini segera berakhir, sehingga kita dapat menikmati kebebasan seperti dahulu yang normal. Saat ini baiklah kita mengikuti aturan pemerintah
aturan sekolah, aturan gereja yang pasti memberi manfaat kepada kita. Pada waktu melakukan studi online, ikutilah aturannya dengan baik supaya berhasil. Pada waktu kita tinggal di rumah, jangan menghabiskan waktu hanya dengan main game. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Pada waktu ibadah Minggu Persekutuan Teruna, tetaplah bangun di pagi hari dan mengikuti ibadah tepat pada waktunya. Dengan demikian, kita menerapkan kebebasan yang tidak egois, tidak semena-mena, tetapi tetap menjalankan dengan rasa tanggung jawab, ada cinta kasih, pengertian, dengan memikirkan orang lain juga. Selamat menikmati kebebasan tinggal di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, sekaligus lagu persembahan, kita akan menyanyi dari NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai topan menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku, kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut bergesa, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Adik-adik teruna yang terkasih, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas firman yang diberitakan. Kiranya firman tersebut menambah pengertian kami bahwa kami patut bersyukur atas kasih karunia-Mu, bahwa kami diberi kebebasan. Akan tetapi, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak menyalahgunakan kebebasan kami, melainkan kami dapat memakainya sesuai dengan norma-norma, dengan aturan-aturan yang telah Engkau tetapkan. Pada saat ini Tuhan, kami merasakan adanya kebebasan-kebebasan kami yang dibatasi. Namun kami mengerti bahwa itu semua adalah demi kebaikan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani masa yang prihatin karena pandemi COVID-19 ini dengan segala ucapan syukur atas perlindungan-Mu, atas pemeliharaan-Mu, sehingga kami dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami tetap sehat, tetap bersemangat, dan merasakan kebahagiaan atas kasih-Mu bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia,
Berkati Bapak Presiden beserta jajarannya, mereka yang mengambil bagian dalam memperjuangkan bagi bangsa dan negara kami agar beroleh keselamatan dan keadaan menjadi pulih kembali. Berkatilah segala usaha-usaha yang baik di seluruh dunia bagi bangsa dan negara mereka masing-masing dan bagi persekutuan seluruh bangsa. Ya Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gerejamu yang kudus ya Tuhan, dimanapun berada. Berkatilah jemaatmu tidak terkecuali ya Tuhan, agar kami tetap beriman teguh kepadamu, berpengharapan, dan memiliki kasih yang berasal daripadamu. Kuduskan kami Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak undang kita berdiri. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 127, bait 1 dan 3, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam rangkaian ibadah Minggu Persekutuan Teruna ini melalui video streaming. Tuhan, tetaplah senantiasa beserta dengan kami di dalam kami menjalani hidup pada saat yang penuh keprihatinan ini. Berilah kami ketabahan dan kesabaran, dan tetap yakin dan percaya bahwa Engkau berkenan untuk segera memulihkan keadaan ini. Kiranya Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil adik-adik dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman adik-adik teruna sekarang sampai selama-lamanya. Amin.